Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Di kesempatan kali ini kita bertemu kembali di channel Sang Pemujat untuk membahas Alkitab kita. Di episode kali ini kita akan membahas Kejadian 16. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya sedikit kita melongok apakah yang menarik di pembahasan kita di episode kemarin itu. Di episode terdahulu kita sudah membahas adanya satu tokoh misterius yang bernama Melkisedek, Raja Salem. Pembahasan mengenai Melkisedek ini memang sangat rumit dan menimbulkan banyak asumsi. Dan itu nantinya akan kita bahas setelah kita di Perjanjian Baru. Karena pembahasan mengenai Melkisedek ini jauh lebih banyak lagi asumsi-asumsi yang muncul. Saya sendiri berusaha untuk mencari tahu perikop mengenai Melkisedek ini. Di dalam bahasa Indonesia saya kesulitan mendapatkan data yang lengkap mengenai Melkisedek. Namun ketika saya mencari dalam bahasa Inggris, ada web tertentu dari seseorang yang memberikan ulasan mengenai Melkisedek ini. Walaupun terkesan kontroversial, tetapi ada baiknya kita membahas dari apa yang dinyatakan dia. Dan ini saya kaitkan dengan yang masih dengan perikop yang ada di Kejadian 14. Bahwa dikatakan bahwa Melkisedek ini adalah Raja Salem yang memberkati Abram ketika dia habis berperang mengalahkan Kedolomer. Dan di ayat-ayat sebelumnya kita juga membaca bahwa Kedolomer sendiri telah mengalahkan banyak musuh, banyak raja di daerah Kanaan, bahkan sampai di negeri-negeri lain. Setelah dia mengalahkan banyak raja, ketika dia kembali, dia diberontak oleh 5 raja lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah mengenai Raja Salem ini, ketika Salem sendiri berada di daerah mana? Jika diketahui bahwa Kedolomer banyak mengalahkan area-area di Kanaan semua ditaklukkan, bahkan di luar Kanaan pun ditaklukkan, maka sungguh aneh jika Raja Salem ini bisa sebagai raja yang begitu bebas, karena istilah Salem sendiri adalah damai. Kedamaian macam apakah yang ditunjukkan oleh Melkisedek ini, dan kerajaan Salem itu masuk ke area mana? Jika ini dikaitkan dengan Yerusalem, berarti dia masih ada di daerah Kanaan tersebut. Inilah yang merupakan satu kontradiksi, sebagaimana yang saya katakan di episode terdahulu, bahwa memang ayat ke-18, 19, dan 20 di pasal 14 adalah satu bentuk perikop yang sengaja disisipkan. Hakikatnya tidak ada kaitannya sama sekali. Ini nanti kita masih akan mengadakan pembahasan lagi mengenai Melkisedek Raja Salem ini di Perjanjian Baru. Ini akan lebih banyak lagi. Ini hanya sebagai ingatan kita bahwa Melkisedek ini adalah suatu hal perikop yang kita masukkan di dalam misteri ilahi. Oh no! Sekarang marilah kita membaca di pasal ke-16 Alkitab kita ini yang oleh LAI diberikan subjudul Hagar dan Ismail. Di pasal 16 ini keseluruhannya terdiri dari 16 ayat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Ayat pertama. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu.
Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Itulah keseluruhan 16 ayat yang ada di pasal 16 ini. Sekarang mari kita kupas satu persatu ayat demi ayat yang bisa kita lihat perikop apakah, maksud apakah, atau sesuatu yang menarik dari kejadian 16 ini. Di ayat pertama kita tahu bahwa Abram ini tidak punya anak, karena istrinya sampai tua pun ternyata tidak punya anak. Kemudian diceritakan ia mempunyai hamba perempuan orang Mesir, Hagar. Di ayat selanjutnya, ini Sarai memberitahu Abram untuk menghampiri hambanya. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Agak membingungkan kata yang digunakan oleh LAI. Perikop kata yang digunakan adalah menghampiri hambaku itu. Menghampiri. Ternyata konotasi menghampiri itu bukan cuma nyamperin begitu. Ternyata tidak Bapak Ibu, tapi nyamperin sambil melakukan esek-esek di sini. Jadi dikatakan menghampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi maksudnya bahwa Abram diminta untuk esek-esek dengan si Hagar ini. Dan kalau nantinya punya anak, nah ini apakah terus anaknya akan diangkat anak oleh Sarai atau bagaimana? Kan aneh. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Apakah mungkin juga ada tradisi di tempat saya bahwa seorang suami istri yang lama tidak punya anak, susah punya anak, kemudian dia mengangkat anak. Dengan mengangkat anak ini diharapkan bahwa nanti dia bisa punya anak. Mungkin tradisi itu adalah mencontoh gaya Sarai ini. Nantinya Abram esek-esek dengan Hagar, punya anak, dan diangkat anak oleh Sarai. Nah itu pasti ini bisa dikatakan begitu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi memperoleh seorang anaknya ini dengan mengangkat anak jika mungkin Hagar nanti hamil. Kan ada kata mungkin oleh dialah. Kan berarti masih kemungkinan. Kepastiannya juga belum tahu. Tapi kata yang digunakan bukan bersetubuhlah
dengan hambaku itu, tetapi dengan kata hampiri hambaku itu. Ya mungkin hanya untuk memperhalus sehingga konotasinya tidak terlalu porno. Di ayat ketiga, Sarai mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Memberikannya kepada Abram untuk menjadi istrinya. Jadi ini dia mengangkat Hagar sebagai selir dari Abram, jadi gundik gitu. Dan kemudian Abram menghampiri Hagar nih di ayat 4. Lalu mengandunglah perempuan itu. Digunakan kata menghampiri lagi. Kalau cuma nyamperin ya nggak akan terjadi kehamilan. Tetapi kalau terjadi esek-esek alias persetubuhan ya bisa hamil. Dan ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Jadi kemungkinan besar asumsi yang dimunculkan, yang saya tangkap bahwa ketika Hagar mengandung, dia tidak lagi mau menurut perintah dari Sarai. Ya mungkin dengan alasan bahwa perutnya mulai besar, ketika disuruh bantu masak, alasannya capek lah, pusing lah, dan macam-macam. Akhirnya Sarai sendiri menjadi jengkel. Dan di ayat kelima pun ini Sarai berkata kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Nah inilah yang namanya peranan mak-mak. Kita tahu mak-mak itu memang zaman now sendiri pun kalau kita urusan dengan mak-mak itu memang parah dan payah. Karena mak-mak selalu menganggap dirinya superior. Jadi mau gimana-gimana kalau urusannya dengan mak-mak, pasti memang banyak kalahnya. Dan kita tahu kejadian kemarin waktu Pilpres pun negara ini diguncang oleh mak-mak. Jadi memang urusan dengan mak-mak ini memang sudah banyak celakanya lah untuk kaum laki-laki tentunya. Tapi akan sangat seru jika mak-mak bertanding dengan mak-mak. Itu tontonan yang sangat menarik untuk kita kaum laki-laki. Kita tahu perkataan ini bahwa dia menyalahkan kepada Abram. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Nah loh. Padahal yang menyuruh menghampiri Hagar siapa? Kan ya Sarai sendiri. Sekarang terjadi peristiwa begini, dia malah menyalahkan suaminya. Ya itulah model wanita. Dan apakah itu bisa dimaklumi? Untuk zaman now, ketika wanita semakin cerdas, dia akan tahu bahwa perikop ini juga tidak benar-benar amat. Tapi mereka juga, karena kelihayan mak-mak zaman sekarang, mereka tidak akan membantah itu. Bahwa ini memang keteledoran Sarai sendiri, kegoblokan Sarai sendiri. Tetapi mak-mak zaman sekarang tutup mulut. Karena kalau dia mengatakan ya Sarai yang goblok, ya berarti memang mak-mak itu bodoh. Gitu. Tapi kan mereka juga tidak mau mengatakan mak-mak bodoh. Menghina jenis kelaminnya sendiri. Lantas apa yang dilakukan Abram? Nah ini juga satu contoh dari kaum laki-laki zaman now. Ketika istrinya menuntut, dia apa yang dikatakan Abram kepada Sarai? Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lihat, dia malah justru lepas tanggung jawab. Ya mungkin karena sayang kepada Sarai juga, karena sudah mendampingi hidup sampai sekian puluh tahun. Kemudian Abram memberikan kekuasaan kepada Sarai untuk berlaku apapun juga, karena memang Hagar ini sendiri adalah seorang hamba, pelayan. Kalau kita ngomong ya babu begitu, PRT, pembantu rumah tangga. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bayangkan ini hamil, kemudian ditindas. Ini Anda bisa menangkap perikop ini. Anda bayangkan sendiri, model Sarai ini model mak-mak yang gimana untuk zaman sekarang.
Ini Anda harus bayangkan Sarai inilah perempuan semacam apa. Ini tidak menyenangkan bagi saya tentunya. Hingga akhirnya Hagar melarikan diri. Oh no! Di ayat ke-7, lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar ini dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, ini ada malaikat Tuhan. Nah, ini malaikat Tuhannya juga kita konotasinya pasti berasumsi bahwa malaikat Tuhan turunnya juga pasti dari surga. Bukan sekonyong-konyong seperti kerub yang menjaga pohon kehidupan. Ini malaikat ini nampaknya bukan malaikat yang menjaga mata air. Tapi mungkin ini asumsi saya adalah malaikat yang turun dari surga menjumpai Hagar. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu? Kemudian dijawab Hagar nih. Dia jujur juga ngomongnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Setidaknya dia masih menghormati Sarai, karena dia mengatakan Sarai itu nyonyaku. Berarti dia menganggap dirinya sebagai seorang hamba, seorang babu, seorang PRT, pembantu rumah tangga. Lantas di ayat ke-9, malaikat Tuhan ini berkata, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Disambung lagi berkatanya, aku akan. Ini ya, saya tegaskan ya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung lagi karena banyaknya. Ayat 9 dan ayat 10. Ini sesuatu yang menurut nalar Anda gimana? Sekarang Anda ditindas, tetapi malaikat Tuhan ini ngomong, kembali ke nyonyamu, biarkan engkau ditindas. Bayangkan, ditindas itu kan gak enak. Tetapi malaikat Tuhan malah menyuruh, biarkan engkau ditindas. Jadi ya kamu tuh celaka ya nggak apa-apa, begitu loh. Kamu dipukuli ya nggak apa-apa. Nah ini kalau Anda disuruh begitu kira-kira nurut apa enggak ya? Saya sendiri pun kalau diperintah begini saya mikir, kita tahu, ini Hagar juga tahu kan, makanya dia lari. Karena dia merasa nggak enak ditindas oleh Sarai. Tetapi malaikat Tuhan menyuruh dia. Bayangkan ini kalau ditindas mungkin sampai lari ini pasti dipukuli oleh Sarai. Kalau kita zaman sekarang ini kita lihat pembantu rumah tangga yang ada di negara-negara lain sebagai TKW. Tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai PRT, pembantu rumah tangga, mungkin di Hong Kong, mungkin di Abu Dhabi sana, kita lihat bahwa kebanyakan TKW kita itu babak belur, pulang dalam keadaan bengap-bengap, penuh luka, tidak dibayar. Ya inilah Hagar ini. Bayangkan terus TKW kita disuruh balik ke tempat yang sama. Apa ada TKW kita yang mau? Kalau kita asumsikan semacam itu, kita konfrontir dengan kejadian zaman sekarang, ini sudah nggak relevan. Makanya banyak anak muda menganggap bahwa cerita Alkitab ini sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Parah, mana ada orang yang ditindas suruh balik lagi. Ini malaikat Tuhan lagi yang nyuruh loh. Dan dengan iming-iming di ayat selanjutnya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, ini kan suatu janji, jargon. Kalau Anda pada waktu pilpres, pilkada, atau pemilihan anggota DPR, DPRD kan selalu ada begitu, kampanye, iming-iming, janji ini, janji itu. Nah, ini juga sama yang dialami oleh Hagar dari malaikat Tuhan ini. Dia mendapatkan janji bahwa keturunannya akan sangat banyak, tapi dengan syarat bahwa dia harus mau ditindas di bawah Sarai. Oh no! Di ayat ke-11,
Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu padanya, engkau mengandung akan melahirkan anak laki-laki dan harus menamai nama Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, ini Tuhan mendengar laporan siapa ini? Tentunya laporan Hagar sendiri ya, ketika dia berdoa. Berdoa bahwa dia ditindas dan Tuhan mendengarkan tentang penindasan dari Sarai ini. Dan diberitahu juga, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap orang dan tiap orang melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Wow, ini seorang anak yang tipe pemberontak dan susah diatur. Bayangkan ini satu berkat atau satu kutukan kalau menurut Anda. Anda diberitahu bahwa Anda mengandung ini adalah nanti anak laki-laki, namanya Ismail, dan dia menentang semua orang di tempat kediamannya. Lah ini kan Anda sendiri tinggal bersama anak ini tentunya. Di tempat kediamannya berarti Anda juga sebagai orang tua. Dan anak ini menentang setiap orang, berarti menentang Anda juga. Kan asumsinya begitu. Kalau kita bernalar kan begitu. Ini anak yang kurang ajar ini. Bisa menentang orang tuanya sendiri. Anak yang durhaka. Dan ini yang ngomong malaikat loh. Menariknya adalah begini. Ini yang berkata di ayat 10 adalah malaikat Tuhan sendiri yang berkata. Dan perkataannya, aku akan membuat. Aku, malaikat Tuhan ini mampu membuat. Ini terjemahan LAI, saya tidak menambah-nambahi. Konotasi yang Anda tangkap, saya tangkap adalah bahwa malaikat Tuhan mempunyai kemampuan untuk mencipta. Kan tertulis di sini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ini yang berkata malaikat Tuhan, berarti malaikat Tuhan mampu melakukan penciptaan. Dan ini kemudian kita lihat di ayat ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, artinya adalah El Roi itu adalah bukankah di sini kulihat Tuhan yang telah melihat aku. Hagar berasumsi bahwa yang ditemui dia itu adalah Tuhan. Dan ini kemudian dimasukkan LAI seperti asumsi Hagar. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya. Ini tadinya di ayat sebelumnya disebut malaikat Tuhan, tapi malaikat Tuhan ini kemudian di ayat ke-13 berubah menjadi Tuhan. Oh no! Sekali lagi, saya pernah mendapatkan penjelasan dari seorang pendeta dengan denominasi tersendiri bahwa malaikat Tuhan ini sebenarnya adalah Tuhan yang turun, tetapi dia melakukan teofani, melakukan perubahan wujud sebagai malaikat. Ini sama seperti yang terjadi di pasal 14, di mana kita tahu ada tokoh Melkisedek. Disitulah Tuhan berteofani menjadi Melkisedek. Dan kemudian di pasal 16, Tuhan berteofani menjadi malaikat. Nangkep ya di sini ya. Ini asumsi-asumsi. Saya jabarkan kepada Anda. Dari ayat pasal 14 dan 16 kita mendapatkan bahwa Tuhan ternyata suka melakukan teofani. Ini Anda pegang dulu. Karena ini penting juga agar Anda mengerti keseluruhan isi dari Alkitab. Apakah perkataan dari pendeta yang berkhotbah itu mengatakan bahwa pasal 14 dan pasal 16 itu adalah
perwujudan Tuhan sendiri, ya kita terima lebih dulu. Kita mengerti lebih dulu. Soal menerima, nanti kita renungkan bersama-sama. Apakah Anda nyaman dengan perkataan pendeta itu? Ya kembali kepada Anda sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa malaikat Tuhan itu adalah Tuhan yang memang dia berubah wujud. Kita lanjutkan di ayat ke-14. Sumur tadi disebut orang sumur Lahai Roi. Nah ini kan memang tadi Hagar sendiri melarikan diri sampai ke mata air dekat jalan Syur. Nah ini kemudian sumurnya ini dinamai orang Lahai Roi. Ya karena Hagar melihat Tuhan, makanya mungkin artinya semacam itu. Melihat Tuhan, Tuhan melihat Hagar. Ketemu dengan Tuhan sendiri. Nah ini kita juga satu perikop yang menarik, bahwa Hagar melihat Tuhan dan Tuhan melihat Hagar. Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Hagar melihat dia siapa? Dia Tuhan. Hagar bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menemui Hagar. Apakah ini Tuhan yang sama nantinya dengan perjanjian baru? Kita harus meneliti lebih lanjut. Ini perikop yang penting juga. Bahkan saya katakan sangat penting. Dan baru ini saya temukan lagi. Kali ini, detik ini, saya menemukan satu kejadian yang akan membuat pembatalan perkataan di perjanjian baru. Di ayat 15, ini Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ini juga menarik. Mengapa? Ini kan terjadi kemelut rumah tangga antara Sarai, Abram, dan Hagar. Ini istri tua, istri muda ribut, suaminya juga bingung, akhirnya memberikan kuasa pada istri tua. Terserah lu istri muda mau diapa-apain, karena dia cuman gundik, kan semacam itu. Akhirnya terjadi ya penganiayaan, penindasan, akhirnya si istri muda sampai lari. Nah ini Tuhan turun tangan. Kalau ini disebutkan di ayat ke-13, kemudian Hagar menamakan Tuhan, ini berarti Tuhan turun tangan. Tuhan sampai turun tangan dari tempatnya untuk memberikan kedamaian untuk rumah tangga Abram, Sarai, dan Hagar sendiri. Sampai memberikan nama kepada anak Hagar, diberi nama Ismail. Perikop ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin nampaknya menggelikan, tapi ini satu hal yang perlu Anda cermati jika Anda juga pernah menyaksikan channel dari Christian Prince. Christian Prince dalam satu kesempatan dia mengkritisi mengenai agama Islam, di mana dikatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Muhammad sebagai nabi, kok Tuhan itu selalu ikut campur tangan. Urusan kecil-kecil begitu selalu datang wahyu dari Tuhan. Kan katanya begitu. Allahnya Muhammad itu kok tidak ada kerjaan, hanya ngurusi Muhammad terus. Muhammad mau begini turun ayatnya, Muhammad mau begitu ada ayatnya. Kayaknya Tuhan itu nggak punya Allahnya. Muhammad itu nggak ada kerjaan lain kecuali ngurusi Muhammad. Sebenarnya apa yang dikatakan Christian Prince itu memang begitu. Karena kita tahu Al-Quran itu menjiplak dari Alkitab. Dan Alkitab sendiri kalau kita lihat, perikop inilah yang kemudian digunakan. Bukankah ini sama seperti yang dikritisi oleh Christian Prince itu sendiri? Ketika dia mengkritisi mengenai Al-Quran, karena selalu turun wahyu yang mengenakan bagi Muhammad sebagai nabi, seakan-akan Allahnya
orang Islam itu hanya ngurusi Muhammad. Nah, bukankah ini sama perikopnya? Tuhan ini hanya ngurusi Abram. Urusan cekcok rumah tangga pun Tuhan ikut turun tangan. Kalau kita bandingkan di sini, dia mengutus malaikatnya, tetapi ternyata malaikat Tuhan ini adalah teofani dari Tuhan. Ini pendeta yang ngomong. Makanya akan asumsi dari pendeta saya tampilkan untuk Anda semua. Jadi Anda ngerti bahwa ini ternyata Tuhan ikut campur tangan menurunkan ayat bagi keluarga Abram. Ini kan Tuhan campur tangan untuk urusan yang boleh dikata ini kan urusan keluarga. Sepele kan, ini istri tua berantem sama istri muda. Kalau kita zaman sekarang, ya salahmu dewek. Kenapa kamu kawin banyak istri? Sekarang ribut, kamu nggak mampu ngurusi keluargamu. Nah, tapi ternyata di sini Tuhan ikut campur tangan. Perikop inilah kemudian yang diduplikasi oleh yang namanya Muhammad itu. Dan digunakan untuk kepentingan dia. Ya, sah-sah aja memang mereka hanya menduplikasi dan ceritanya pun ada di dalam Alkitab ini. Tapi ya, mengapa Christian Prince sendiri mengkritisi mengenai Al-Quran? Seakan-akan dia tidak ngerti bahwa perikop yang diambil memang duplikasi dan ada di dalam Alkitab. Makanya ini juga himbauan bagi Anda sendiri yang dari Muslim, Anda beragama Islam, bahwa memang Al-Quran Anda itu duplikasi dari Alkitab. Ini adalah Taurat, cerita di perjanjian lama. Kalau Christian Prince mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya menduplikasi Alkitab, ya benar, karena ceritanya juga ada di sini. Kalau tadinya saya suka dengan channel Christian Prince karena dia mengkritisi mengenai Al-Quran, karena dia sendiri adalah seorang sarjana dengan 2 gelar dari Islam, jelas seorang yang top markotop sekali mengenai Al-Quran. Tetapi ketika dia mengkritisi Al-Quran, mengobrak-abrik Al-Quran sehingga banyak umat muslim menjadi bingung, dan kemudian dia menyodorkan mengenai kekristenan, ini yang saya sangat sayangkan, bahwa ketika nantinya umat Islam masuk ke dalam kekristenan dan dia melihat perikop ini, kok ya sama saja ya, nggak ada bedanya. Nah, ini kasihan sekali bagi teman-teman kita yang muslim, bahwa memang Al-Quranmu itu menduplikasi dari Alkitab. Cuman ketika kamu harus keluar dari Islam masuk ke Kristen, itu sangat disayangkan juga. Kamu harus ngerti bahwa duplikasi, pasti yang diduplikasi itu juga belum tentu baik. Sama ngawurnya, kalau tadi hasil fotokopi itu buram, jelek, Anda harus lebih tahu bahwa yang aslinya bagaimana. Kalau ternyata yang aslinya juga buram, ya sama juga dengan hasil fotokopinya. Jadi, untuk apa Anda harus repot-repot pindah agama? Karena memang dua-duanya itu buram semua. Ini yang ingin saya jabarkan kepada Anda, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang Islam. Oh no! Tidak ada bedanya karena itu hanya suatu duplikasi. Bedanya adalah Christian Prince dengan cara gaya bahasa dia menjelek-jelekkan mengenai Al-Quran. Habis-habisan sehingga Anda memang kacau. Sementara saya di sini mengkritisi Alkitab sebagai sumbernya. Bedanya adalah nanti saya tidak memberikan satu dogma tertentu dari kekristenan. Karena dogma yang ada di Indonesia sendiri itu carut-marut, saling berantem. Mengapa berantem? Ya karena Alkitabnya sendiri memang bisa ditafsirkan begitu. Saling cakar-mencakar satu sama lain. Ya sama seperti Sarai dan Hagar ini. Saling bertarung tidak karuan. Sementara si suaminya juga gak bisa ngapa-ngapa. Dan ini memang harus terjadi begitu. Makanya turun ayat dari Tuhan. Bahwa si Ismail ini nanti menentang semua orang.
bukankah Ismail ini adalah leluhurnya dari umat Muslim? Dan dipercaya itu banyak yang nentang, dan dia sendiri menentang banyak orang. Jadi ya isinya hanya cakar-cakaran melulu. Dan itu memang sudah digariskan dari sononya, ya mau gimana lagi. Nah, apa Anda percaya atau tidak? Kalau Anda tidak percaya perikop semacam ini, ya akan selesai dengan sendirinya. Nggak ada lagi akan cakar-cakaran. Tapi kalau Anda masing-masing tetap berpegang pada dogma masing-masing, ya silahkan cakar-cakaran terus. Oh no! Kalau saya hanya menjabarkan apa adanya. Saya tidak urusan Anda mau Muslim, Anda mau Kristen. Tetapi di sini saya menjabarkan berdasarkan Alkitab. Begitu, jadi Anda bisa mengerti mengenai ayat-ayat di Alkitab ini. Di ayat terakhir, di ayat ke-16, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Wah, ini berarti seorang kakek yang masih jos ya, karena usia 86 tahun dia mendapatkan seorang anak. Yuk, sekarang kita lanjut lagi. Mumpung masih ada waktu, kita lanjut di pasal ke-17. Di sini oleh LAI diberi subjudul Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ini saya akan bacakan bagi Anda semua. Keseluruhannya terdiri dari 27 ayat. Semoga masih ada waktu untuk membahas ayat per ayatnya dengan lebih baik. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?
Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Itulah keseluruhan 27 ayat dari pasal ke-17. Kita teliti satu persatu di sini. Di ayat pertama ketika Abraham berumur 99 tahun. Berarti kalau tadi dia 86 tahun dapat anak bernama Ismail dari Hagar. Kemudian ini usia 99 dia bertemu dengan Tuhan lagi. Dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini bahasa Inggris, terjemahan King James Version pun dituliskan, and when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram. Lord appeared to Abram. Appeared, muncul. Mengapa perkataan ini selalu saya ulang? Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri. Penampakan Tuhan ini menurut asumsi Anda seperti apa? Apakah seperti mungkin Anda ketemu dengan teman Anda begitu? Ataukah ini hanya cuman sekedar halusinasi? Mungkin Anda sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian ada pohon, di bawah pohon itu Anda melihat kok kayak ada bayangan orang. Ketika Anda amati, oh ternyata itu hanya lampu mobil yang kemudian membias, memantul sehingga terkena pohon lain, sehingga muncul bayangan. Nah itu munculnya penampakan itu apakah benar-benar seperti Anda ketemu face to face dengan teman Anda bisa ngobrol, ataukah ini hanya satu halusinasi? Ini sangat penting Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, ini penting karena Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini Tuhan yang mana? Nah ini sebagai catatan. Menampakkan diri ini seperti apa? Ini juga penting. Makanya ini asumsi yang muncul. Dan ini Anda harus pegang lebih dulu. Kemudian di sini kita lihat di ayat-ayat berikutnya ini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ini pengulangan yang kesekian kalinya. Ini juga menimbulkan satu pertanyaan. Jika di pasal sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan berfirman memberikan janji kepada Abraham untuk mempunyai anak cucu yang banyak seperti debu tanah. Itu awal. Kemudian ngomong lagi, berfirman lagi, suruh menghitung bintang di langit. Dan Abraham percaya. Ya kan kalau kita lihat di episode sebelumnya kan begitu. Anda baca di pasal sebelumnya bahwa ketika disuruh menghitung bintang di langit, bahwa anak keturunannya akan seperti bintang di langit, Abraham percaya. Nah kemudian di Kejadian 17, Tuhan menampakkan lagi. Nah ini dia mengulang lagi perjanjiannya.
engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Maka namanya nggak lagi Abram, menjadi Abraham. Menjadi bapak sejumlah besar bangsa, beranak cucu banyak, bla 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 bla. Kemudian diberikan semuanya janji-janji semuanya ini. Nah, ini janji Tuhan kepada Abram atau Abraham sebagai seorang manusia. Dan Tuhan pun meminta janji dari Abraham kepada Tuhan. Dan di sini sudah dituliskan Allah. Aku akan menjadi Allah mereka. Disebutkan menjadi Allah mereka. Dan kita tahu perkataan Allah ini sebenarnya adalah sesembahan dari orang Islam. Makanya selalu ini gontok-gontokan bahwa orang Islam selalu mengatakan itu klaim itu Tuhan kami, mengapa kamu ngambil? Orang Kristen nggak punya Tuhan. Nah, kemudian dibalas lagi oleh orang Kristen, wah tidak bisa karena itu perkataan Allah itu sudah dipakai oleh gereja timur, gereja ortodok dulu. Di Syria mereka menyebut Tuhan itu ya Allah. Ya, saling gontok-gontokan untuk memakai nama dari Tuhan. Dan ya, sampai sekarang juga masih menjadi perdebatan. Ya, kita memakai aja berdasarkan LAI ini. Karena memang ini yang akan menyebabkan kekeliruan seterusnya. Oh no! Mengapa saya mengatakan ini? Ini penting. Penampakan Tuhan itu sangat penting kepada manusia. Dan dari perjanjian manusia kepada Tuhan, ini Abraham diminta bahwa harus disunat. Itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Saya tidak tahu ya apakah sampai sekarang orang Yahudi masih disunat ketika umur 8 hari. Nampaknya mereka masih tetap memegang teguh perjanjian Abraham ini. Namun, sekarang sebagian besar penganut Kristen tidak melakukan sunat. Nah, itu nanti kita harus belajar dari perjanjian baru. Mengenai sunat itu nampaknya ada di perjanjian baru. Dan ini kita lihat ini disunat ya, semuanya disunat, pokoknya pegawai-pegawainya, hamba-hambanya yang dibeli dengan uang itu semua harus disunat. Dan Abraham sendiri usia 99 tahun disunat ya. Sementara Ismail usianya 13 tahun disunat. Ini semuanya disunat gitu ya. Yang menarik adalah di ayat ke-17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan anak? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan anak? Berarti ini suami istri terpaut 10 tahun. Dan nenek-nenek melahirkan anak. Ya memang ini pasti ketawa. Cuman kan ini satu hal yang lucu ya. Kontradiksi bahwa di pasal sebelumnya kita tahu ketika Tuhan menunjukkan janjinya untuk memberikan anak cucu dengan menghitung bintang di langit, Abraham percaya. Abraham percaya dan Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. No, ya. Sekarang di sini Abraham tertawa. Dia menunduk dan tertawa. Berkata dalam hati, apa ya? Nah, ini kan berarti dia dari dulu percaya menjadi sanksi, menjadi tidak yakin. Ini bapak orang beriman loh, diakui bahwa dia bapak orang beriman. Tapi di sini di ayat ini pun ditunjukkan bahwa dulunya dia percaya ketika ditunjukkan bintang di langit, sekarang dia nggak percaya, tertunduk, tidak percaya, berkata dalam hati, ketawa dia. Masa iya kakek-kakek usia 100 tahun, nenek-nenek 90 tahun punya anak. Dia bisa punya anak dari Hagar dan diberi nama Ismail. Selang waktu
Ini Ismail 13 tahun. 13 tahun rasa percayanya pudar. Padahal buktinya ada bahwa dia punya anak. Ismail itu kan bukti bahwa dia masih mampu melakukan esek-esek. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa dia ketawa? Apakah Abraham ini sudah mengalami, kalau zaman sekarang, impotensi, sehingga dia ketawa? Oh no! Jelas kalau Sarah, ini dari nenek-nenek dulu pun sebelum Ismail dilahirkan, jelas Sarah sendiri sudah tahu bahwa dia sudah mati haid, sudah menopause, sudah tidak subur. Makanya dia memberikan Hagar. Sebagai wanita dia tahu bahwa dia sudah berhenti haid, nggak mungkin punya anak. Tetapi kalau mengenai Abraham, menjadi tanda tanya. Kalau tadinya di pasal sebelumnya dia bisa percaya ketika menghitung bintang di langit, mengapa sekarang menjadi tidak percaya? Nah, kalau laki-laki menjadi tidak percaya, maka hanya satu jawabannya. Dia sudah mengalami impotensi. Jadi ini tua-tua, Abram berusia 99 tahun ini, dia sudah mengalami impotensi. Jadi dia ketawa. Kalau saya bernalar semacam itu, tinggal Anda mau menerima asumsi yang saya berikan atau tidak, ya kembali lagi terserah kepada Anda. Itu free will to choose, pilihan bebas untuk memilih. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Ismail ini nantinya menjadi bapak dari agama orang Islam, leluhurnya orang Islam, Ismail ini, maka mereka menggunakan patokan bahwa untuk dikerat kulit katanya ya seperti Ismail. Jadi di usia akil balik, usia 13 tahun ini. Tapi beda dengan Yahudi. Ceritanya kan 8 hari, makanya 8 hari disunat. Makanya kita lihat di perjanjian baru pun nanti akan muncul bahwa Yesus disunat pada usia 8 hari. Nah, kita lihat ya di sini ada hal-hal yang memang lucu. Nah, inilah sebagai orang yang beriman, kepercayaan kita kepada Tuhan pun seringnya naik turun. Sekarang kita yakin, nanti kita menjadi sanksi, menjadi tidak percaya. Bahkan sebagai bapak orang beriman pun ini terjadi pada Abraham atau Abraham ini. Oke, segitu dulu Bapak Ibu. Apa yang bisa saya jabarkan di Kejadian 16 dan 17 kali ini. Ada hal-hal yang memang sangat penting yang perlu kita ingat bahwa nantinya itu akan menjadi pegangan kita di dalam membahas ayat-ayat pasal-pasal berikutnya di kitab-kitab yang lain. Dan itu bisa menjadi kontradiksi, dan itulah mengapa kekristenan itu terbagi begitu banyak denominasi. Pendetanya pun berbeda satu sama lain ketika mereka menjabarkan. Ya karena memang Alkitab sendiri ini memang penuh kontradiksi. Dan ini yang saya jabarkan kepada Anda. Perikop-perikop yang di sini memang banyak hal-hal yang seakan-akan misterius. Dan memang itu iya, saya akan buktikan kepada Anda nantinya. Hal-hal yang misterius, yang tidak bisa diungkap saat itu juga, tetapi sampai melewati ribuan tahun baru terungkap. Dan itu sungguh luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekian dulu untuk penjabaran episode kali ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk segala perhatian Anda yang telah dicurahkan di channel Sang Penghujat kali ini. Shalom.